Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Saadati, NIM 1211021931168. Saya di sini akan menerangkan tentang kaidah-kaidah sosial yang berlaku di media sosial. Yang pertama yaitu kaidah kesopanan. Kaidah yang bersumber dari masyarakat. Contohnya yaitu menggunakan pakaian yang layak, dengan tidak memakai pakaian yang ketat atau memakai pakaian yang kurang kain atau yang dinamakan seperti memakai celana pendek, ya seperti itulah, baju pendek yang segini gitu. Yang kedua yaitu berbicara dengan sopan, tidak menggunakan bahasa kasar. Sebaiknya di dalam media sosial, tidak harus di media sosial saja, di lingkungan pun juga kita tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang kasar. Yang kedua yaitu kaidah kesusilaan, kaidah yang berasal dari hati nurani. Contohnya yaitu berkata jujur, apa adanya. Maksudnya kita berbicara dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan guru kita harus berkata dengan jujur, tidak boleh berbohong. Kedua yaitu seperti contoh mengembalikan uang kepada pemiliknya. Kita di jalan kemudian menemukan dompet, itu seharusnya langsung dikembalikan kepada yang punya, kan mesti di dompet itu ada identitas yang punya gitu. Jadi kita harus wajib mengembalikannya. Yang ketiga contohnya yaitu menolong orang yang sedang membutuhkan. Yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Kaidah kepercayaan itu bersumber dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Contoh yang pertama yaitu menghargai agama orang lain, menghargai pendapat agama orang lain. Kan mestinya itu setiap agama itu berbeda-beda pendapat gitu ya. Kayak seperti contoh di dalam agama Islam itu pasti ada peraturan. Di dalam Al-Quran itu terdapat aturan bahwasanya tidak boleh membuka aurat bagi perempuan, yaitu semua anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Terus kalau laki-laki itu antara pusat dan lutut gitu. Kalau di agama lain kan tidak ada ketentuan seperti itu, tidak ada. Kemudian saling menolong antar agama. Kita tidak boleh memilih teman yang sedang membutuhkan, itu tidak boleh. Yang keempat yaitu kaidah hukum. Kaidah hukum itu berasal dari penguasa atau pemerintah setempat. Seperti contoh taat kepada undang-undang. Yang kedua itu tidak mencuri data orang lain atau yang disebut dengan hacker itu kan tidak boleh ya. Mencuri data pribadi orang lain itu dilarang di dalam undang-undang. Contoh yang ketiga yaitu mematuhi dan tidak melanggar hukum. Setiap kaidah-kaidah itu mempunyai pelanggaran masing-masing. Seperti contoh pada kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan itu contohnya yaitu seperti yang trending minggu-minggu ini, itu ada seorang artis itu sedang menyentak orang tua yang sedang mengemis. Sanksinya yaitu dengan diperingatkan oleh netizen, kan banyak orang yang menghujat itu banyak. Jadi dia tuh akan merasa bersalah gitu. Yang kedua itu kaidah kesusilaan. Seperti berbohong kepada orang yang lebih tua atau orang tua kita. Seumpamanya gini. Kita sedang lagi di kos, kemudian
sama orang tua itu di rumah ditanya sakunya masih atau habis, jawabannya habis, padahal uangnya itu masih banyak, seperti itu tidak boleh. Sanksinya dia akan kepikiran atau merasa bersalah atau merasakan kepikiran, iya ya, orang tua kita kan bekerja keras demi kita tapi kita berbohong gitu. Yang ketiga yaitu kaidah kepercayaan. Contohnya yaitu pelanggaran di dalam agama Islam itu kan terdapat larangan atau peraturan dilarang mencuri. Itu sudah tertera di dalam Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat 38. Ayatnya yaitu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Penguasa lagi Maha Bijaksana. Yang keempat yaitu kaidah hukum. Contohnya yaitu seperti melanggar peraturan lalu lintas, tidak memakai helm, kemudian masih banyak lagi pokoknya itu. Sanksinya itu akan ditilang oleh aparat kepolisian. Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, sebisa mungkin kita menggunakan media sosial itu dengan baik, tidak aneh-aneh, tidak memposting video atau status yang buruk. Kalau bisa itu kita harus memposting atau membuat postingan video dawu-dawu kiai gitu agar bisa memotivasi teman-teman follower kita. Kita sebagai penikmat atau pemakai media sosial, sebaik-baiknya itu memakainya dengan sebaik-baik agar follower kita juga merasa terbantu dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, dengan menyebar video atau dawu-dawu kiai itu teman-teman kita akan terbantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.